Ini parah nih. Tapi lagi ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah serta mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, sudah lama saya tidak mengomentari satu orang ini. Beliau adalah Pak Saifuddin Ibrahim yang ngaku pendeta, ngaku pernah jadi guru besar di Al Zaitun, yang ternyata hanyalah seorang khatpam. Terus ya selalu tiap hari ngomel-ngomel, menjelek-jelekan Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, ya. Dan nasibnya sangat tragis sekali pemirsa, yaitu pertama mulai dari ditinggal istrinya, ditinggal-minggat istrinya, hartanya ludes, dan sekarang jadi pemulung internasional. Ini dia kami tampilkan di saat beliau itu memungut sampah, ya. Ya tetap keluar-keluar, tidak ada malunya orang ini, ya. Ini lagi mengut sampah, ya. Ini parah nih. Tapi lagi ngapain? Tenang. Para pengepul sudah membawakan Ya Allah, gelap. ini kaleng botol sebelum sampai ke pengepulnya kita sudah pisahkan. Gimana itu Jokter? Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan? Oh, jadi kalau botol kecil atau botol besar atau kaleng-kaleng gitu ya, aluminium gitu ya, Aman nanti. harus dipisahin ya. Ya tiap hari yang selalu jelek-jelekan agama Islam, menghina agama Islam, ngomel-ngomel tidak jelas. Sebetulnya orang ini sudah sudah merasa bosan di Amerika, di tempat pelariannya. Kan dia ke Amerika bukan bukan merantau sebetulnya, bukan mencari bukan jalan-jalan, ya, bukan traveling, bukan. Saifuddin ini di Amerika itu kabur setelah menistakan agama Islam, meminta Kemenak untuk menghapus 300 ayat di Al-Quran yang dianggap sumber teroris itu. Dia ketakutan, tidak tanggung jawab, takut di penjara, akhirnya kabur ke Amerika. Dikirain aman di sana, enggak, dikirain Allah tidak tahu, ya. Akhirnya oleh Allah diberi peringatan, yaitu dengan dibangkrutkan, ya. Namun yang hati kalau sudah keras itu sulit untuk sadar sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Khatamallahu ala qulubihim, sudah Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya Allah juga sehingga hatinya tidak bisa berpikir dengan tidak bisa berpikir dengan jernih. Kemudian telinganya sudah tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, sudah tidak bisa menghiraukan lagi.
dan matanya juga tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran. Isyawatun, ditutup ya, semuanya tertutup. Walahum azabun azim, dan mereka itu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Itulah ancaman Allah dalam surah Al-Baqarah, pemirsa. Jadi yang menentang azab Allah ya, itu sebetulnya orang-orang yang hanya gila. Karena begini pemirsa, jangankan azab Allah, kalau ingin mencoba bagaimana pedihnya, panasnya itu ya, panas terik matahari di dunia saja itu tidak akan kuat ya. Coba di Amerika itu kan sering terjadi cuaca ekstrim. Saifuddin ini suruh tidak cuma pakai baju oblong, tidak usah pakai sendal, tidak usah pakai peci ya, atau rambutnya yang gondrong itu digundulin sekalian, suruh berdiri di atas aspalan atau berjalan di atas aspal tanpa alas kaki di saat teriknya matahari ya. Kira-kira kuat enggak? Atau yang paling ringan lah, saat merokok ya, apinya itu dibalik disentuhkan pada bibirnya. Kalau nggak kaget dengan panasnya rokok, hebat berarti sudah. Jadi jangankan api neraka ya, api dunia saja, panasnya terik matahari di siang hari itu tidak akan mampu bertahan sampai berjam-jam, apalagi nanti di neraka. Orang-orang kafir dan orang-orang murtad nanti di dalam surga itu, dalam neraka itu akan menyesal. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka orang-orang kafir itu mengharap seandainya mereka itu Islam, mereka akan masih ada harapan ada harapan ke surga lagi. Jadi diceritakan pada saat itu orang juga yang masuk ke neraka orang-orang Islam. Setelah orang-orang Islam ini dosanya bersih, artinya sudah dibakar di api neraka, maka orang Islam ini dinaikkan ke surga. Akhirnya di waktu sama-sama di neraka, orang kafir ini bertanya, tidakkah kamu cukup Islamnya kamu sehingga kamu masuk neraka? Jadi orang Islam menjawab, saya punya dosa sehingga saya masuk neraka. Nah, setelah dosanya habis, maka orang-orang Islam yang di neraka ini dinaikkan. Lah di sana yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka berandai-andai sudah, seandainya saya itu Islam, niscaya saya akan naik juga ke surga, akan selamat dari api neraka ini. Ya seperti itulah. Kalau sekarang tidak merasa ya. Kita lanjut videonya, pemirsa. Berapa banyak ngumpulin botol sama kaleng-kaleng gini? Berapa lama? Satu bulan. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki. Lucu saya ya, biar buat lucu-lucuan lah, daripada tegang gitu. Penasaran dengan video ini Pak ya? Oh ini terus masih ya, panjang videonya ini. Lagi Udin Belekop, yang kali ini si Udin lagi asik nyortir botol bekas untuk dijual ke pengepul, yang mana uangnya nanti hanya cukup buat makan katanya. Sengsara bener nasib si penista agama ini. Ya kita sih cuma mau bilang aja, lebok sih ya. Begitu menyakitkan. Iya. Satu bulan. Wih, lama juga dong. Iya. Jadi dapatnya dari yang orang-orang atau cari-cari di ini ya, tong-tong sampah ya. ya kita sendiri.
Saya ingat ini katanya pendeta bersama, tapi masuk akal nggak ya seorang pendeta mulung sampah? Nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Di Indonesia kita tidak pernah menemukan seorang pendeta yang ngait sampah seperti itu. Karena katanya kalau pendeta itu bayarannya sebagai gajinya sebagai pendeta itu puluhan juta, sehingga sudah tidak perlu mulung-mulung kayak gini. Kalau dia mengatakan pendeta mulung sampah, berarti kan pendeta palsu itu. Lanjut lagi. Lumayan ya Bi ya dapatnya ya. Oh iya, lagi kan selain pendeta kan ini juga YouTuber ya. Saifuddin Ibrahim ini kan YouTuber juga. Loh, kenapa kok masih ngais sampah? Apa YouTubernya sudah tidak menghasilkan uang? AdSense-nya sudah tidak ada saldonya ya, sehingga masih harus ngait sampah di jalanan, di tong-tong sampah seperti itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita bersama. Jangan pernah menantang Allah, jangan pernah menantang adab Allah. Inna azab rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pedih, sangat pedih ya. Waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Api neraka itu adalah kalau bahasa Maduranya itu parodi pernah. Bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini sajian video dari kami. Mudah-mudahan yang hanya sekelumit ini bermanfaat bagi kita bersama, bisa dijadikan ibrah, bisa dijadikan pelajaran bagi kita bersama, agar tidak macam-macam, tidak berani menentang adab Allah dan tambah mendekatkan diri kepada Allah. Kita mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.